Kisah Duryudana gugur. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Werkudara. Wah. Duryudana kakangku. Mau apa? Ayo. Hari ini kita tentukan siapa yang akan menang dalam perang Bharatayuddha Jaya Binangun. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Aku tidak akan mundur sejengkal pun. Ya, maju kau. Akan tendang sampai kau masuk ke neraka jahanam. Patahkan lehermu ya Werkudara. Yo, what are you? Ayo, tunjukkan kekuatanmu, Duryudana kakangku. Jebol dadamu. Wah, oh nggak apa-apa. Lagi, wah, tambah melotot. Yo, ya, push, what are you? Set, ya, push, ya. Wah, kurang ajar, nggak akan kalah ya. Ya, push, shit. Ya, push, yo. Hanya segitu ya Werkudara. Wah, kurang ajar. Aku tidak akan kalah hari ini. Sudah ku nanti-nanti selama 12 tahun akan balas dendam. Wah, dar, ya, dar, dar. Wah, ayo, hanya segitu kekuatanmu. Wah, kurang ajar. Aku akan mengambil godhoku. Godho Singobarong. Ayo kita berjuang bersama, kalahkan Werkudara. Mati kau Werkudara. Ya. Syo, mati kau Werkudara. Wah, dia mengeluarkan godho, aku tidak akan kalah. Yo, ambil godhoku rujak polo. Wah. Ayo, aku juga pakai godho. Sekarang ayo kita tanding siapa yang paling hebat bermain godho. Duryudana kakangku. Wah, ayo. Awas. Wah, jangan. Aku tidak akan kalah. Ayo. Yo.
Wah, iya. Wah. Wah. Ah. Wah. Barbudur hebat sekali bermain gadanya. Sekarang godoku terpental jauh. Ya, aku keluarkan kesaktianku. Dengan ajian ini, aku keluarkan kesaktian dari minyak tolo. Kau tidak akan bisa menghancurkanku, Werkudara. Wah, Duryudana. Werkudara, ayo. Serang aku kalau bisa. Ya, ah. Wah, kau tidak apa-apa. Lagi. Wah. Dar. Dar. Wah. Werkudara. Aku keluarkan ilmuku. Aku menggunakan kekuatan dari minyak tolo. Seluruh tubuhku sudah dilumuri dengan minyak tolo. Kau tidak akan bisa melukaiku. Werkudara, tubuhku sekeras bajra, sekeras besi bajra. Tidak kerasa engkau pukul, tidak kerasa engkau tendang, tidak kerasa kau pukul dengan godor rujak polong. Ayo. Wah. Duryudana kakangku sudah aku pukul, sudah aku tendang pakai godor rujak polong. Tidak terasa apa-apa. Werkudara, wah, Karno kakangku. Hush, kamu gak lihat ini? Aku sekarang jadi Kresna ini loh. Nih, aku Kresna ya. Ini gara-gara Pak Dalang belum punya wayang Kresna, jadi aku dijadiin Kresna. Sekarang panggil aku Koko Prabu Kresna atau Jelitem kakangku. Wah, malah tertawa. Ini enggak bercanda loh, ini beneran. Pak Dalang belum punya wayang Kresna, jadi aku dipakai Kresna. Wis seadanya, mohon dimaklumi ya para penonton. Ini aku Kresna, ini sudah bawa tulisan aku Kresna. Sementara anggap aku sebagai Kresna. Wah, yo. Hitam kakangku. Iya Werkudara. Tapi rasanya rada aneh. Tapi yang penting laku. Yang penting mudeng penontonnya, oke? Yo. Hitam kakangku. Kakang Duryudana sudah aku kalahkan dalam permainan gada. Gada Singo Barongnya sudah aku pukul hingga mental sejauh 80 meter. Setelah godonya mental, tubuhnya aku pukul mental jauh masuk ke dalam sungai dan naik. Setelah aku kejar hingga terpental, tiba-tiba dia bersedekap mengeluarkan mantra dan wajah dan tubuhnya berubah menjadi berwarna emas, keemasan. Aku pukul pakai godor rujak polo, tidak apa-apa. Aku tendang pakai tendanganku, tidak apa-apa. Tubuhnya sekeras bajra. Aku pukul malah tanganku yang sakit. Wah, Kresna kakangku, jangan tertawa. Kamu menghina sama saya. Enggak Werkudara. Dengarkan. Duryudana itu punya satu kelemahan. Coba kamu ingat-ingat lagi. Saat acara Pandhawa Dadu. Wah, acara Pandhawa Dadu. Ya. Duryudana pernah melakukan apa dengan Kakang Mbok Dewi Drupadi? Wah, Duryudana pernah menyuruh Kakang Mbok Dewi Drupadi agar duduk di pangkuannya, duduk di atas betis kirinya. Setelah itu, kamu berjanji apa? Setelah itu, aku berjanji akan meremukkan betis kiri dari Duryudana. Nah, itulah kelemahan dari Duryudana. Ketahuilah,
saat lakon rebutan minyak tolo antara Pandhawa dan Kurawa, Duryudana dan Sengkuni itu seluruh tubuhnya diluburi oleh minyak tolo. Tapi saat Duryudana mau memberikan minyak tolo kepada kaki betis bagian kirinya, minyak tolonya sudah habis. Maka itulah yang menjadi kelemahan dari Duryudana. Pukul paha kirinya, Werkudara. Wah, jelitem kakangku, terima kasih atas pencerahannya. Aku berangkat akan pukul pakai godo rujak polo. Ayo, godo rujak polo. Krisna kakangku, mohon pamit. Ya, hati-hati Werkudara. Ayo, Werkudara, sini, lawan aku. Tubuhku sekuat baja. Kau tidak akan bisa mengalahkan gue, Werkudara. Wah, Duryudana kakangku. Kau bilang tubuhmu sekuat baja, ya. Coba ini, tahan kekuatan godoku, ayo. Hut. Werkudara, kenapa kau menyerang betis bagian kiriku? Kau tidak ingat, aku dulu berjanji kepadamu akan kuhancurkan betis kirimu. Karena kau berani menyuruh kakang Mbok Dewi Drupadi duduk di pangkuanmu. Kau curang, Werkudara. Ini tidak curang. Aku hanya melaksanakan sumpahku. Wah! 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 Sekarang hancurlah kau, Duryudana kakangku. Werkudara orang bodoh. Werkudara anaknya Paman Tandu Tengeng. Wah, kau anaknya Paman Drestarasta buta. Anaknya orang buta. Anaknya orang Tengeng. Anaknya orang buta. Werkudara, kamu saya bilang, kamu mencari kemenangan atas perang ini itu sia-sia. Wah, sia-sia kenapa? Negara Hastina sekarang tidak seperti yang dulu. Negara Hastina sekarang sudah kosong melompong. Harta benda di negara Hastina sudah habis untuk peragat perang Bharatayuda. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Yang kamu dapat hanya anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Istri-istri yang jadi janda karena ayahnya telah mati dalam perang. Dan kakek-kakek dan nenek-nenek jompo yang sudah tidak berdaya apa-apa. Wah, biar ketahuilah Duryudana. Seorang wanita, seorang ibu dan anak itu adalah kelak bisa menjadi kusuma bangsa. Jika dididik dengan benar, dimasukkan sekolah yang baik sesuai dengan ilmu agama, akan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang pintar dan kelak bisa menjadi pemimpin yang adil. Tidak seperti di negara Konoha yang isinya cuma koruptor dan orang yang terlena oleh jabatan belaka. Werkudara orang bodoh. Kau tahu sebenarnya ibumu itu bukan wanita yang baik-baik. Ibumu itu Ramban Asmara, bercinta dengan para dewa. Kakangmu Puntadewa itu sebenarnya bukan anaknya Prabu Pandu, tapi anaknya Bathara Darma. Kamu anaknya Bathara Bayu dengan ibumu Kunti. Arjuna anaknya Bathara Indra dengan ibumu Kunti. Nakula Sedewa itu sebenarnya anaknya Bathara Aswin dan Bathara Aswan dengan Dewi Madrim. Ibu-ibu kalian itu sebenarnya bukan ibu yang suci. Wah, Duryudana, mulutmu harus aku bungkam hari ini.
Wah. 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 Ayo Werkudara Ranggoda. Aku tidak bisa mati Werkudara. Tubuhku dilumuri minyak tolong. Walaupun betisku sudah hancur. Werkudara. Wah, Jelidem kakangku gimana? Bagaimana keadaannya? Duryudana kakangku sudah aku pukul paha kirinya. Jatuh tersungkur tidak berdaya. Kupukul berkali-kali sampai hancur paha kirinya. Namun belum mati juga. Itulah Werkudara. Itu lambang dari angkara murka. Jika angkara murka itu emang benar-benar susah untuk dihilangkan. Ketahuilah, Duryudana itu tidak mudah dibunuh karena apa? Dia sudah berjanji. Satu mukti, mukti semua. Satu mati, mati semua. Kamu tahu, Duryudana tidak akan pernah mati jika tidak dibarengi dengan pakmanya Haryo Suman atau Pak Patih Haryo Sengkuni. Wah, sekarang buka mulut dari Duryudana, robek yang lebar. Wah ya, robek mulut yang senantiasa menghina dan mencaci maki. Wah. Sekarang bawa jasad Sengkuni yang sudah 3 hari di medan perang Kurukshetra. Bawa ke sini. Ya, Kresna kakangku. Ini badannya sudah aku bawa. Masukkan badan Sengkuni ke dalam mulut Duryudana. Jadikan satu. Ya, jadikan satu. Wah. Sudah. Sekarang bunuh mereka berdua bersamaan dengan Godo Rujak Polomu. Ya, Godo Rujak Polo. Mati kau Sengkuni Duryudana. Wah. Bagaimana Werkudara? Wah, benar katamu, Jelidem kakangku. Duryudana dan Sengkuni matinya harus bersamaan. Nah, maka dari itu udah, perang ini sudah selesai karena Duryudana dan Sengkuni sudah mati. Raja dari Hastinapura sudah tergulingkan tahtanya. Sekarang ikut aku. Kita mempersiapkan kakakmu Puntadewa untuk menjadi ratu baru di kerajaan Hastinapura. Ya, Jelidem kakangku. Ayo, aku ikut mempersiapkan acara penobatan Puntadewa kakangku. Ayo, tak tunggu ya dulu Werkudara. Ya, Jelidem kakangku, hati-hati. Inilah kisah dari Duryudana gugur. Kisah ini melambangkan bahwa angkara murka sehebat apapun yang berwatak budi candolo atau berwatak keburukan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Dan kebaikan walaupun di awal kisah penuh dengan kesusahan dan kesulitan, maka di akhirnya kebaikan itulah yang menjadi pemimpin dimanapun tempatnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa menjadi tontonan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta budaya. Hayu hayu rahayu salam yo. Yang mau beli wayang kertas duplek seperti punya saya, bisa cek di Keranjang Kuning. Mulai dari harga 19 ribuan. Dan yang mau beli wayang kertas duplek paket Kurawa isi 5 sudah saya taruh juga di Keranjang Kuning. Segera check out sebelum kehabisan. Untuk latihan dalang bagus ini.